Mulutmu, harimaumu. Peribahasa ini menggambarkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat dari sebuah ucapan. Di era media sosial seperti sekarang ini, dampaknya bahkan semakin besar dan tak jarang berujung pada jerat hukum. Saya Brebana Tedaya, inilah Sorotan Sepekan. Bahar bin Smith lagi-lagi terjerat hukum. Ia ditahan sejak 3 Januari lalu usai menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Tak hanya itu, Bahar juga terjerat kasus dugaan ujaran kebencian yang kasusnya kini telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Dua kasus hukum menjerat penceramah kontroversial Bahar bin Smith. Dalam kasus ujaran kebencian, Polda Jawa Barat telah menerima pelimpahan berkas perkaranya. Bahar dituding melakukan ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Polda Jabar juga menerima pelimpahan barang bukti berupa flash disk, BAP saksi pelapor, dan BAP 5 orang ahli yang sebelumnya sudah diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus ini dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab, ke Polda Metro Jaya 20 Desember lalu. Kita telah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor LP garing B garing 6146 garing 12 Romawi garing 2021 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor Saudara HS tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Diduga dilakukan oleh Saudara BS yang saat ini dalam penahanan penyidik Polda Jawa Barat dalam perkara lain, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama. Di sisi lain, Bahar bin Smith telah ditahan dan juga dijadikan tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong. Selain Bahar, TR yang merupakan pengunggah video ceramah juga dijadikan tersangka. Keduanya diperiksa di Polda Jabar 3 Januari lalu selama lebih dari 9 jam. Kuasa hukum Bahar, Aziz Yanuar, telah mengajukan penangguhan penahanan. Habib Bahar bin Smith telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung dilanjutkan ke penangkapan dan penahanan hingga beberapa hari ke depan. Surat sudah diterima oleh kami juga untuk disampaikan kepada keluarga. Kami sementara ini belum bisa menanggapi lebih lanjut, akan tetapi kami sudah tempuh upaya hukum yang dapat kami lakukan, yaitu memberikan surat permohonan penangguhan penahanan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 52 orang, yaitu 33 saksi dan 19 saksi ahli. Polisi juga menyita 12 barang bukti. Kasus penyebaran berita bohong dilaporkan oleh seorang berinisial TNA ke Polda Metro Jaya 17 Desember lalu. Tim iNews melaporkan. Dua kasus yang menjerat Bahar bin Smith bermula dari video ceramahnya yang viral di media sosial. Selain terkait peristiwa kilometer 50 yang tak kalah menjadi sorotan, Bahar juga dituding memelintir pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam video lain. Dua kasus hukum yang menjerat Bahar bin Smith bermula dari video-video ceramahnya yang viral di media sosial. Dalam kasus penyebaran berita bohong, pelapor berinisial TNA mengacu pada video ceramah Bahar di Margasi Kabupaten Bandung 11 Desember lalu. Dalam video yang diunggah seorang berinisial TR, Bahar menyinggung terkait 6 laskar FPI yang menjadi korban penembakan di kilometer 50 Tol Cikampek Desember 2020 lalu. Harusnya kejadian 6 laskar yang ditembak secara keji, yang disiksa secara brutal, keberanian mereka, wafatnya mereka, pengorbanan mereka, harusnya kalian jadikan bara api yang menambah semangat api perjuangan kalian untuk semakin berada di barisan paling depan membela anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam kasus ujaran kebencian, pelapor Husin Shihab mengacu pada video yang diunggah oleh akun YouTube Revolusi Akhlak. Dalam video ini, pernyataan Bahar Smith dan juga aktivis Egy Sujana dinilai mengandung ujaran kebencian bernuansa sara serta penghinaan terhadap pejabat negara. Mereka dituding memelintir pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman soal Tuhan bukan orang Arab. Tahu Dudung kan Jenderal Baleho, udah berilmu enggak? Iya,
Ya, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau ente bilang Allah itu orang, saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab. Karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Anda telah menyamakan Allah dengan orang. Jadi di dalam perspektif ilmu tauhid, Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Karena kau menghina Allah. Itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan belagu gitu loh. Bintang Anda 4 tuh taruh di meja sini, diketok sama palu, penyok itu. Berawal dari video tersebut, Bahar pun dilaporkan ke polisi. Penyidik Polda Jawa Barat mendatangi rumah Bahar untuk memberikan surat pemberitaan dimulai penyidikan pada 29 Desember 2021. Hanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Sebelum akhirnya diperiksa pada 3 Januari lalu, Bahar didatangi oleh Danrem 061 Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi. Mereka pun berdebat panas terkait isi ceramah Bahar yang dinilai provokatif. Dalam video yang viral ini, Bahar juga kembali menyinggung Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Hanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Jangan dialihkan provokatif dari persoalan di mana? sana dengan ini. Oh bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Kini kedua kasus yang menjerat Bahar diproses di Polda Jawa Barat. Bahar terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim iNews melaporkan. Media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan manfaat, namun di sisi lain bisa menjadi senjata makan tuan jika tidak bijak menggunakannya. Seperti yang menimpa pegiat media sosial Ferdinand Hutahian. Ia harus berurusan dengan hukum akibat cuitannya yang dinilai mengandung unsur sara dan juga ujaran kebencian. Mantan politikus Partai Demokrat yang juga pegiat media sosial Ferdinand Hutahian kembali membuat gaduh. Lewat akun Twitternya @ferdinandhayan3 yang mencuitkan kalimat yang dinilai menyinggung umat Islam. Penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dalam kasus ini. SPDP diterbitkan usai pemeriksaan 5 orang saksi dan 5 orang saksi ahli yang terdiri dari saksi ahli bahasa, sosiologi, pidana, agama, dan ITE. Polisi memanggil Ferdinand untuk diperiksa pada 10 Januari besok. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah melayangkan surat tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FH. Tadi malam tanggal 6 Januari 2022. Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 10. Sebelumnya, Ferdinand dilaporkan oleh Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama ke Barreskrim Polri. KNPI menilai cuitan Ferdinand membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tak hanya di Jakarta, Ferdinand juga dilaporkan Brigade Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan. Cuitannya dinilai mengandung ujaran kebencian. Sebelum dilaporkan, Ferdinand sempat menyampaikan klarifikasi atas cuitannya tersebut. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu,
orang tertentu atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Selain itu, di tengah penyidikan kasusnya, Ferdinand mengaku telah menjadi walaf sejak tahun 2017. Namun keputusan tersebut memang tidak pernah dideklarasikan. Saya dari dulu penganut mazhab yang tidak mau mendeklarasikan diri saya kepada siapapun terkait dengan kehidupan pribadi saya, karena saya meyakini semakin sedikit orang lain tentang saya, maka semakin nyamanlah hidup saya. Tetapi karena ini sudah terbuka ke publik, sudah menjadi konsumsi publik sekarang akibat dari peristiwa ini, itu betul sejak 2017, kala itu saya didampingi oleh Bunda Lili Wahid, ya, adik almarhum Gus Dur, dan itu benar. Dalam kasus Ferdinand, polisi menerapkan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Bukan kali ini saja, Ferdinand membuat heboh jagat maya. Ferdinand pernah mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat melalui Twitter karena tak lagi sepemikiran dengan AHY. Selain itu, ia juga pernah mengkritik Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelonggaran PSBB. Cuitannya tentang infrastruktur langit pada tahun 2019 juga dinilai menghina Wapres Ma'ruf Amin. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sorotan sepekan kali ini. Saya Beri Manatinaya, nantikan sorotan sepekan berikutnya. Sampai jumpa.